pada kerja praktik di Stasiun Geofisika kelas 1 Bandung. Nah, sebenarnya untuk untuk laporan ini tuh ada beberapa perubahan karena di laporan sebelumnya saya tuh hanya mencantumkan bagaimana sih pengolahan data gempa bumi saja dan pemetaannya. Nah, untuk di laporan sekarang saya mencantumkan semua hal yang dilakukan di BMKG. Kita lanjut aja ke apa saja sih yang sudah dilakukan di selama kegiatan kerja praktik ini. Nah, untuk yang pertama, analisis data gempa bumi. Untuk analisis data gempa bumi ini tuh sudah dijelaskan sebelumnya di laporan yang sudah di bulan kemarin. Mungkin di sini saya akan menyinggung sedikit terkait gimana sih caranya analisis data gempa bumi di BMKG. Untuk analisis gempa bumi ini tuh kita tuh bertujuan untuk menentukan parameter dari gempa yang terjadi. Nah, nantinya si parameter itu tuh akan disebar informasinya ke masyarakat. Nah, untuk prosesnya sendiri dilakukannya peaking, gelombang S dan gelombang P dan gelombang S, dan karena nanti hasil dari peaking, gelombang P dan S itu akan menghasilkan parameter seperti kedalaman, magnitud, lokasi, RMS dan lain-lainnya. Untuk tahapan sendiri, karena BMKG atau Stasiun Geofisika ini tuh sudah memiliki beberapa seismograf atau alat untuk mendeteksi sinyal seismik, maka dari hasil seismograf ini tuh dikirim secara real time ke pusat, atau bukan ke pusat, ke sistem pengolahan gempa bumi. Nah, ini untuk untuk bentuk sinyal yang dihasilkan dari seismograf. Nah, nanti ketika ada gempa, nanti kita bisa lihat di sinyal-sinyal ini tuh ada beberapa sinyal yang emang kelihatan kalau gempa ini tuh kalau lagi gempa, lagi ada ini tuh kelihatan di sini. Nah, untuk proses selanjutnya dilakukanlah peaking. Nah, untuk peaking sendiri ini tuh merupakan peaking gelombang P dan gelombang S untuk menentukan tadi parameter-parameter yang akan disebar. Nah, setelah nanti kita melakukan peaking, nanti kita akan mendapatkan hasilnya dan secara otomatis gitu ya di sini. Di sini kita akan melihat lokasinya di mana, magnitudenya berapa, kedalamannya berapa, RMS-nya berapa. Seperti itu. Nah, untuk peaking sendiri di sini tuh melalui 3 tahap, yaitu quality control atau QC1, QC2 dan QC3. Untuk QC1 ini tuh difokuskan untuk menganalisa cepat gitu ya, karena si parameter hasil QC1 ini tuh akan disebar langsung ke masyarakat. Nah, untuk QC dan QC3 ini tuh berfungsi untuk mengevaluasi hasil dari QC1. Next. Selanjutnya ada pengolahan data terbenam matahari. Nah, untuk TTM sendiri di sini tuh kami hanya bertugas merapikan datanya aja. Jadi
TTM ini tuh udah diolah sama pusat dan jadi hanya dikirimkan data mentahnya. Selanjutnya kita rapihkan, kita tuh kebagian mengolah data TTM 2027 dari 27 batas administrasi di Jawa Barat. Nah, pada bagian ini tuh kan kita kerja praktik bersama 5 orang, jadi kita dibagi-bagi. Nah, untuk merapikan datanya sendiri, saya kebagian merapikan data Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Purwakarta, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Subang. Nah, setelah itu ini untuk contoh data mentahnya. Nah, kita rapikan menjadi seperti ini, yang dimana ini tuh satu Excel, di dalamnya ada 27 sheet atau 27 dapur sheetnya itu tuh per wilayah. Jadi satu wilayah di dalamnya ada data selama 1 tahun 2027. Selanjutnya, untuk setelah kita rapikan seperti ini, kita ubah lagi menjadi per minggu. Jadi satu Excel itu tuh datanya 1 minggu, namun tetap 27 wilayah atau kota. Selanjutnya, setelah kita buat satu Excel 1 minggu, kita ubah yang Excel 1 minggu ini tuh ke format PDF. Lalu untuk Word sendiri, kita tuh membuat berapa? Satu Word itu tuh 1 minggu. Jadi di 1 minggu ini tuh ada 7 tabel. Jadi satu tabelnya itu terdiri 1 hari, namun data 27 wilayah semuanya gitu. Jadi satu tabel, 1 hari, dan 27 wilayah. Seperti itu. Nanti setelah dapat Word PDF, nanti akan digunakan untuk laporan di videografis dan infografis, namun kita tidak ditugaskan untuk itu. Kita hanya sampai ke Word dan PDF. Selanjutnya ada entry data meteorologi. Nah, untuk entry data meteorologi sendiri ini tuh ada dua tahap. Yang pertama tuh entry data lengkap atau full entry dan pengisian missing data. Nah, untuk untuk entry data ini tuh biasanya kita sebut missing data. Untuk missing data sendiri kita mengerjakan tahun 2013 dan itu full dari April kalau nggak salah sampai Desember. Ini tuh full kita isi dengan panduan gitu ya. Ada panduannya khusus untuk komponen-komponen apa aja yang ada di kolom-kolom Excel ini. Nah, untuk komponen-komponennya sendiri tuh meliputi awan, lama penyinaran matahari, jenis awan, dan lain-lain, hujan. Nah, seperti itu. Contoh hujan, curah hujannya. Nah, selanjutnya untuk missing value. Nah, missing value ini tuh berguna untuk kan kita tadi mengisi missing data. Nah, karena kita tuh missing datanya tuh enggak full terisi karena memang ada beberapa keterbatasan, misalnya dari buku analisis data itu tuh ada beberapa tulisan yang kosong atau beberapa tulisan yang emang tidak dimengerti, makanya dikosongkan di sini, tidak diisi. Nah, jadilah missing. Nah, ini yang harus kita evaluasi dan kita cek kembali. Nah, kita mengerjakan selama 2018, 2019, 2020 dan 2023. Nah, data semua itu kita isi dengan bukan milik satu orang, jadi ini tuh milik staf Sageop yang emang memiliki memiliki tugas yang belum selesai, jadi kita yang mengerjakan. Seperti itu. Selanjutnya untuk penyusunan laporan petir dalam bentuk infografis dan videografis. Nah, untuk ini tuh sebenarnya datanya tidak jauh beda seperti TTM yang TTM tadi, tapi TTM tuh kita mengolah datanya, tapi yang petir kita mengolah laporannya. Nah, untuk TTM kita tidak mengolah ininya,
laporannya untuk petir kita mengolah. Jadi setiap untuk pelaporan petir ini tuh dilaporkan seminggu sekali. Jadi dilaporkan setiap hari Jumat. Kalau hari Jumat kita akan berbagi tugas untuk di shift untuk mengerjakan laporan petir. Nah, ini untuk beberapa komponen yang kita kerjakan. Jadi nanti tuh pegawai Stagiop tuh akan mengirimkan data per minggu. Jadi kita olah di Excel supaya kita tahu di mana nih kejadian petir minggu ini, berapa jumlahnya, terus tanggal berapa yang paling tinggi, di daerah mana yang paling tinggi kejadian petirnya, seperti itu. Nah, ini untuk petanya ini juga dibuat sama pegawai Stagiop, jadi kita langsung masukkan aja ke template PPT-nya. Nah, untuk parameternya ini hasil dari olah data dari Stagiop. Lalu untuk grafiknya nanti setelah diolah nanti otomatis muncul di Excel-nya karena udah template gitu. Next, selanjutnya untuk hilal. Nah, untuk hilal sendiri saya tuh kebetulan selama kegiatan magang dari Februari saya baru baru mengikuti satu kali pengamatan hilal. Itu pun kebetulan pengamatan hilalnya di Stagiop Bandung, lalu yang bertugasnya pembimbing saya, jadi saya ikutan. Nah, ini untuk posisi tempatnya. Lalu ini untuk hasil rekaman teleskop. Ini tuh hasil teleskop sebelum si mataharinya tenggelam seperti ini. Lalu hasilnya untuk hilal bulan Dzulqa'dah kemarin di Stagiop Bandung tidak dapat teramati karena emang pas waktunya tenggelam itu tuh si mataharinya tertutup awan seperti itu. Selanjutnya untuk hasil pembahasan mengenai pelatihan GMT. Nah, untuk GMT ini tuh merupakan pelatihan dari pegawai Stagiop untuk kita yang melakukan PKL, melakukan kerja praktik. Nah, GMT itu kurang lebih tidak jauh beda dari Quantum GIS, ARMAP, ArcGIS dan sebagainya untuk membuat peta. Tapi si GMT ini tuh bekerja menggunakan kode. Jadi kita tuh memahaminya juga lebih kompleks gitu. Enggak sesimpel kita belajar QGIS atau bahkan ARMAP. Meskipun ARMAP juga sulit, namun karena GMT menggunakan kode, jadi tingkat kesulitannya lebih tinggi. Nah, di di pelatihan ini kita melakukan pengenalan dasar mengenai kode-kode GMT ini. Nah, ini untuk untuk contoh kode untuk membuat peta seperti ini. Membuat peta slab subduksi dan cross section. Nah, untuk proses GMT ini tuh kita tuh baru kita tuh hanya mempelajari dasar-dasarnya aja, dan kita hanya baru bisa mengubah longitude, latitude dan kedalamannya. Nah, jadi longitude, latitude ini tuh untuk mengubah posisi aksen ini, garis penampang lintang ini tuh bisa kita ubah posisinya, bisa kita atur mau ke kiri mau ke kanan seperti itu. Nah, untuk kedalamannya sendiri ini tuh untuk kedalaman yang ada di grafik cross section. Jadi kalau misal kedalamannya 500, otomatis ini 0 sampai 500. Nah, karena kemarin kita mencobanya sampai kedalaman 200, ini hasilnya sampai 200. Seperti itu. Selanjutnya untuk pelatihan relokasi gempa bumi. Nah, untuk relokasi gempa bumi ini tuh kami tuh sebenarnya ini tuh tugas akhir dari BMKG sendiri. Jadi awalnya tuh BMKG tuh tidak mau mau menerima kita kerja praktik atau magang di BMKG karena
bobot SKS-nya yang emang besar, karena biasanya di BMKG tuh cuman menerima 1 bulan, jadi enggak 4 bulan, dan itu pun 1 bulannya tuh cuman 2 SKS. Nah jadi mereka tuh menugaskan kita tuh harus beroutput paper atau poster terkait relokasi seperti itu. Makanya kita dikasih pelatihan dan pembimbingnya khusus. Namun selama ini kita baru melakukan 1 kali training, dan nanti kedua kalinya akan dilaksanakan tanggal 13. Nah, untuk relokasi gempa bumi ini tuh menggunakan metode hypodidi atau metode double difference yang dijalankan melalui lingkungan Ciguin yang berfungsi sebagai command line interface untuk mengeksekusi proses pengolahan data. Nah, ini untuk beberapa komponen beberapa data yang harus disiapkan. Ini untuk data gempa, ini untuk data stasiun yang merekam gempa. Jadi sebenarnya data gempanya tidak serapi ini kalau kita ambil dari Stageop. Kita harus, kan biasanya dari Stageop tuh hasilnya tuh TXT atau CSV. Nah, kita harus ubah dulu ke format filenya ke .ph. Nah, ini bentuknya nanti diubahnya melewati Python. Ini untuk yang harus disiapkan. Lalu kita ke prosesnya. Nah, untuk prosesnya sendiri kita tuh masuk ke command line yang Ciguin yang udah ada GCC dan G77. Nah, yang pertama tuh PH2DT. Nah, PH2DT ini tuh untuk menyeleksi pasangan-pasangan gempa lalu membentuk cluster event berdasarkan kemiripan lintasan gelombang. Nah, ini untuk PH2DT-INP yang nanti akan di-run di command line ini. Nah, ini ada beberapa komponen yang harus ada. Ini stasiun DAT yang ini tadi yang harus disiapkan datanya sama data gempanya. Lalu ini ada beberapa komponen lain seperti MACDIS, MACSEP. Nah, ini tuh harus kita atur tergantung bentuk titik gempanya tuh bagaimana. Jadi misal titik gempanya tuh sangat-sangat berjauhan, nah kita tuh atur MACDIS-nya mau berapa kilo gitu. Jadi biar kita Nah, untuk MACDIS, MACSEP itu tuh berguna untuk menyeleksi pasangan-pasangan gempanya. Jadi MACDIS itu jarak maksimum pasangan event gempa bumi ke stasiun pencatat. Jadi jarak maksimum pasangan event gempa bumi ke stasiun pencatat. Jadi titik gempa ke stasiun pencatat. Nah, itu tuh kira-kira berapa jaraknya, kita maksimumnya berapa. Untuk MACSEP, jarak maksimum antar gempa bumi yang berpasangan. Jadi misal ada titik 1, titik 2, dari titik 1 ke titik 2 tuh jaraknya berapa. Lalu max nih jumlah maksimum event gempa bumi. Jadi satu pasangannya kita mau atur nih berapa anggotanya gitu, misal 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita bisa atur di situ. Dan ada manling, terus manops, maxop. Nah, untuk manling sendiri jumlah minimal event gempa dalam satu pasangan. Nah, tadi kan jumlah maksimum, nah ini jumlah minimumnya. Untuk minops, jumlah minimum stasiun yang mencatat satu event. Jadi misal titik 1 gempa yang mencatatnya itu ada berapa stasiun minimalnya, itu bisa kita lihat. Nah, nanti itu akan beroutput data event DTCT yang merupakan hasil data gempa yang sudah dipasangkan dan sudah diseleksi. Nanti itu datanya bisa berkurang dari data asli, bisa saja berkurang, dan kalau misal nggak berkurang dan itu malah lebih bagus. Selanjutnya kita masuk ke hypodidi. Nah, ini hypodidi juga
Sama cara menjalankannya seperti PH2DT ya di command line. Nah ini untuk input datanya, dtct, event dat, stasiun dat. Jadi nanti tuh si ketiga parameter itu tuh kita masukkan ke folder HypoDD. Jadi bisa kita masukkan ke command line ininya. Nah setelah kita run, maka hasilnya kalau berhasil ini tuh tidak ada tidak ada masalah gitu. Misal angkanya jadi 0, jadi none, atau jadi 0. Nah ini tuh alhamdulillah ya datanya bagus, karena ini contoh juga jadi datanya pasti bagus. Nah ini untuk output hasilnya, jadi ini di sini tuh ada kedalaman, waktu, latitude, longitude, kedalaman, waktu, lalu magnitude dan lain-lainnya. Nah untuk data contoh latihan yang sekarang lagi dilakukan, karena emang datanya beda dari data contoh, jadi sangat beda karena data contoh tuh data awalnya tuh benar-benar sudah sudah ngumpul, sudah berkelompok gitu. Sedangkan data yang di latihan ini tuh datanya benar-benar satu-satu, nggak ada yang berkelompok, jadi memang susah dijalankan jadi hasilnya tuh banyak yang 0, banyak yang none, dan hasilnya jelek. Jadi kita tuh lagi proses menganalisis data itu. Oke, kita lanjut ke kesimpulan. Nah untuk kerja praktik di BMKG sendiri ini tuh benar-benar memberikan pemahaman mengenai kegiatan operasional geofisika. Jadi karena saya dari kebumian, ini tuh selinear dengan fokus bidang kajian saya gitu. Namun ada beberapa hal yang emang nggak selinear juga, tapi tetap memberikan pemahaman yang lebih lebih dalam lagi. Lalu untuk kegiatannya sendiri tadi meliputi monitoring gempa, pengolahan data meteo, lalu pengamatan hilal, serta pelatihan GMT dan HypoDD. Nah untuk dari hasil kerja praktik di sini tuh kita juga tahu parameter gempa ini tuh bukan semena-mena muncul gitu, bukan pas kejadian gempa langsung muncul di sistem. Nah itu tuh enggak, jadi kita harus menganalisa dengan mempicking gelombang P dan gelombang S, baru kita akan menghasilkan parameter-parameter gempa bumi. Lalu kerja praktik ini tuh juga memberikan pengalaman langsung kepada kita tuh mengenai mitigasi bencana, mengenai pengolahan dan visualisasi data. Lalu selain itu juga kerja praktik ini tuh memberikan pengalaman yang emang lebih lebih dalam gitu terkait kondisi di lapangan, karena di kerja praktik ini tuh kita tuh dituntut untuk mengikuti jadwal staf pegawai. Jadi karena kita pembimbingnya SIP, jadi kita juga mengikuti pembimbing sebagaimana pembimbing bekerja gitu. Kita mengikuti ada SIP pagi, SIP siang, SIP malam, dan itu tuh lumayan memberikan gambaran mengenai gimana sih dunia kerja gitu. Walaupun kita hanya baru mengikut, tidak bekerja sendiri. Seperti itu. Mungkin hanya segitu saja presentasi laporan akhir kali ini. Mungkin atas kekurangannya mohon maaf, karena ada beberapa perubahan dari judul, mungkin di rumusan masalah metode nanti yang akan dijelaskan lebih rinci di laporan. Seperti itu. Mungkin saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.